Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya beri tema tutorial masuk surga. Ya, tutorial masuk surga. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana cara masuk surga? Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Nah, tutorial cara masuk surga berdasarkan firman Tuhan. Ya, saudara, satu pertanyaan penting yang kadang-kadang begitu sulit untuk kita jawab. Jika saudara meninggal, apakah saudara masuk surga? Seringkali kita mendengar jawaban ini bermacam-macam ya. Ada yang berkata mudah-mudahan, ada yang berkata belum pasti, ada yang berkata itu urusan Tuhan. Ya, ada yang berkata nggak usah terlalu banyak bicaralah tentang surga. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, ini adalah pertanyaan penting yang harus kita jawab selagi kita hidup. Ya, tentu semua manusia ingin masuk surga. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus percaya bahwa surga itu ada. Itu yang pertama dulu. Apakah betul ada surga atau tidak? Nah, kitab suci berkata bahwa surga itu ada. Salah satu kitab suci yang mau kita lihat adalah Wahyu pasal 21. Ayat yang pertama berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru, ya, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sesuatu yang sangat indah, nyaman, bahagia, ya sangat tempat yang sangat-sangat dirindukan oleh semua manusia, yaitu surga. Di ayat 5 berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Di ayat yang ketujuh, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jika ada surga, ternyata ya neraka juga ada. Di ayat 8 dalam Wahyu pasal 21, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, ya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat ini menunjukkan keberadaan neraka. Jadi kalau surga ada, neraka juga ada. Tentu di antara dua tempat tersebut kita memilih surga. Tetapi persoalan adalah dosa tidak boleh masuk surga. Padahal semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut di situ berarti neraka. Jadi orang yang berdosa dan semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Kalau dia mati, pasti masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Nah, tak seorang pun manusia di muka bumi ini yang dengan kekuatannya mampu menyelesaikan dosanya. Agama, tidak. Perbuatan baik, tidak akan mampu. Amal, tentu tidak. Ilmu pengetahuan, juga tidak. Ya. Kebudayaan, adat istiadat yang sedemikian rupa tidak akan bisa menyelamatkan manusia itu. Mistik, wasekla, tentu tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana caranya masuk surga? Karena usaha manusia gagal. Nah, Allah mengasihi manusia ini dan ia memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara, saudara terkasih dalam Tuhan, ia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dunia. Nah, satu-satunya jalan menuju surga hanyalah melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6, ya berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Yesuslah jalan menuju surga. Yesuslah jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Tidak ada seorang pun ya yang bisa ke surga kalau dia tidak melalui Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama, ya perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Yaitu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mereka manusia itu sesat seperti domba. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, untuk menebus dosa manusia, maka Yesus mati di kayu salib. Ya, kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, dalam perjanjian lama ketika umat pilihan Allah akan masuk ke bait Allah beribadah, mereka harus mengorbankan korban, ya, darah anak domba. Ya, dan terus-menerus mereka akan melakukan itu. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib. Darahnya, ya, darah yang mahal itu menyucikan, menguduskan manusia dari segala dosa-dosanya. Jadi manusia ditebus, ya, oleh Yesus dengan pengorbanan diri sendiri melalui darahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, darah Yesuslah yang menyucikan dosa manusia. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, ya, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi dosa manusia itu disucikan hanya dengan darah Yesus. Hanya dengan darah Yesus. Dan darah Yesus itu tertumpah, ya, tercurah di kayu salib itu. Nah, siapa yang akan masuk surga atau yang akan diselamatkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu setiap orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, mereka yang percaya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, perhatikan, maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Siapa yang akan masuk surga? Orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya, ya, yang mengaku dengan mulutnya tadi, yang percaya dalam hatinya, orang percaya itu pindah dari maut kepada hidup. Di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, ya, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang percaya itu pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu hidup yang kekal itu. Nah, orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ya, Roma 6 ayat 23, sebab pada saya ialah maut, tetapi karunia Allah, ya, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi tidak bisa manusia itu berjuang dengan kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya, untuk diselamatkan. Ya, tidak mampu manusia itu. Itu sebabnya Allah, ya, memberikan kasih karunia-Nya, ya, kepada kita, pada manusia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Jadi bukan usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, pertanyaannya sekarang, apakah
Saudara mau masuk surga? Apakah saudara mau diselamatkan? Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan? Jika engkau mau diselamatkan, jika engkau mau masuk surga, maka saat ini bukalah hatimu dan percayalah kepada Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Berserulah di dalam nama Yesus. Percayalah kepada Yesus. Hanya darah Yesus yang membasuh dosa-dosa kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Saat ini, buka hatimu dan percayalah kepada Yesus. Dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saat ini, mari ikuti saya berdoa. Bagi saudara yang mau membuka hati dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara yang mau atau rindu atau mau diselamatkan atau mau masuk surga, percaya kepada Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah mendengarkan firman-Mu dan aku percaya kepada firman-Mu. Saat ini aku buka hatiku dan aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku, bertahtalah dalam hidupku. Aku mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berdoa, ya, setelah kita merenungkan firman Tuhan, satu pertanyaan, di manakah Yesus sekarang berada? Ingat akan doa kita, keyakinan kita, Tuhan Yesus berada di hatimu. Tuhan Yesus berada di hatimu. Tuhan Yesus berada di dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus berada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita meninggal, tentu kita pasti masuk surga. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percayakan firman Allah. Dan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Jadi seseorang yang meninggal setelah dia percaya kepada Yesus, dia pasti diselamatkan. Dia pasti masuk surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.
Shalom.